Ayo kawan kita membaca, ayo kita rajin membaca, biar pintar segala bisa, ayo rajin membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan sebuah cerita dengan judul Pangeran Pandeglang dan Putri Candasari oleh Maulana Syamsuddin, penerbit Pustaka Media. Begini ceritanya. Pada zaman dahulu kala, tersebutlah seorang gadis nan jelita bernama Putri Arum. Karena wajah cerita dan sifatnya yang mulia, banyak pangeran yang datang meminangnya. Suatu hari, datanglah dua pangeran yang bernama Pangeran Saibauslana dan Pangeran Cunihin. Kedua pangeran tersebut merupakan teman satu perguruan. Pangeran Saibauslana bersifat baik, sedangkan Pangeran Cunihin bersifat buruk. Karena itulah Putri Arum memilih Pangeran Saibauslana sebagai calon suaminya. Aku harus memberi pelajaran pada Saibauslana. Pangeran Cunihin membuat ramuan yang diberi mantra jahat. Dan hari itu juga Saibauslana, rasakan ini. Bukan hanya tubuhmu yang menjadi dua rentang, tapi semua kesaktianmu juga akan musnah. Cunihin, apa yang kau lakukan? Panas. Mengapa kulitku menjadi seperti ini? Setelah kejadian itu, Pangeran Saibauslana bertemu dengan sang guru. Kakek tua, siapakah engkau ini? Ampun guru, ini Ananda Saibauslana. Ya ampun muridku, kenapa kamu bisa seperti ini? Pangeran Saibauslana pun menceritakan perbuatan Pangeran Cunihin kepada gurunya. Sungguh menyesal aku memiliki murid seperti Cunihin. Sungguh murid tidak tahu diri. Baguslah, buatlah gelang emas besar yang bisa dilewati manusia. Jika Cunihin melewati gelang itu, maka kamu akan kembali seperti semula. Dan Cunihin akan kehilangan semua kesaktiannya. Pangeran Saibauslana menuruti apa yang disampaikan oleh gurunya. Lalu dia mendatangi sebuah kampung dan membuat gelang. Warga kampung pun menjulukinya dengan nama Ki Pandeglang, yang artinya seorang kakek yang pandai membuat gelang. Sementara itu, Putri Arum yang tidak mau menikah dengan Pangeran Cunihin melarikan diri ke sebuah hutan. Putri Arum juga bingung. Tiba-tiba saja Pangeran Saibauslana menghilang. Dan sudah menjadi takdir Ki Pandeglang yang sedang berada di hutan melihat Putri Arum yang sedang menangis. Maaf, siapakah Tuan Putri ini? Mengapa sendirian di tengah hutan seperti ini? Maaf, kakek ini siapa? Nama saya Ki Pande. Kampung saya tidak jauh dari hutan ini. Saya melihat Tuan Putri sendirian di hutan ini. Nama saya Arum. Saya melarikan diri karena tidak mau menikah
dengan lelaki yang berwatak jahat. Putri Arun menceritakan tentang calon suaminya yang tiba-tiba saja menghilang, serta Pangeran Junihin, lelaki berwatak jahat yang memaksanya menikah. Ki Pande alias Pangeran Saibokslana tentu saja sejak awal sudah mengenali Putri Arun. Dia memang sengaja menyembunyikan penyamarannya. Ki Pande sepertinya menemukan jalan keluar. Sebaiknya Tuan Putri terima saja lamaran Pangeran Junihin. Tapi berilah syarat agar Pangeran Junihin menubangi sebuah batu keramat di pinggir pantai. Batu itu harus hingga bisa dilewati manusia. Dan berilah waktu selama 3 hari saja. Hal itu akan membuat setengah kesaktian Pangeran Junihin menjadi hilang. Setelah itu, silahkan kepada hamba. Pangeran Junihin pasti bisa dikalahkan. Baiklah kalau begitu. Nah, untuk mengatur strategi, sebaiknya Tuan Putri ikut ke kampung saya. Warga kampung saya sangat ramah dan baik. Kemudian Putri Arun ikut bersama Ki Pande ke kampungnya. Namun Putri Arun sangat kelelahan karena harus melewati perbukitan. Sesampainya di kampung, Putri Arun jatuh pingsan. Lalu salah seorang warga menolongnya dan meminumkan air yang keluar dari batu cadas di sebuah bukit. Tak lama kemudian, Putri Arun kembali siuman. Sejak saat itu, warga kampung pun menjulukinya dengan nama Putri Cadasai. Setelah mengatur strategi dengan Ki Pande, Putri Arun segera kembali ke istana. Lalu dia memanggil Pangeran Junihin dan menyampaikan syarat yang harus dipenuhi. Apa? Hanya melubangi batu yang bisa dilewati manusia? Itu sih gampang. Apalagi dalam waktu 3 hari. Sementara itu, Ki Pande menyiapkan sebuah gelang emas besar yang bisa dilewati manusia. Ki Pande pun mengintip dari jauh Pangeran Junihin yang sibuk melubangi batu keramat. Sekarang saatnya aku menikah dengan Putri Arun. Pangeran Junihin yang gembira bukan kepala itu segera kembali ke istana untuk menemui Putri Arun. Di saat itulah Ki Pande memasang gelang emas besar di lubang batu tersebut. Lalu Putri Arun melihat batu keramat yang sudah berlubang. Pangeran Junihin, aku tidak melihat batu ini berlubang. Apa? Lubang sebesar ini Tuan Putri tidak melihatnya. Jika batu ini berlubang, cobalah melewatinya. Jika engkau bisa melewatinya, maka batu ini memang berlubang. Baiklah, aku akan melewati lubang itu. Ada-ada saja. Ketika Pangeran Junihin melewati lubang batu itu, tiba-tiba saja panas sekali. Mengapa tubuhku seperti terbakar? Kekuasaanku hilang sudah. Ampunilah aku, Saibokslana. Aku sangat menyesal saya berbuat jahat padamu. Tak lama kemudian, Pangeran Saibokslana datang. Putri Arun sangat terkejut. Kakanda Saibokslana, benarkah itu dirimu? Pangeran Saibokslana pun menceritakan kepada Putri Arun peristiwa
menimpa dirinya akibat perbuatan Pangeran Chunhying, termasuk penyamarannya sebagai Ki Pandey dan guru Malekara yang memberikan petunjuk. Pangeran Sai Baguslana memaafkan kesalahan Pangeran Chunhying. Akhirnya Putri Arum dan Pangeran Sai Baguslana menikah. Kampung yang menjadi tempat Ki Pandey membuat gelang di kemudian hari dikenal dengan nama Pandeglang. Lama-kelamaan penyebutan Pandeglang berubah menjadi Pandeglang. Sedangkan pantai yang menjadi tempat Pangeran Chunhying melubangi batu keramat itu sekarang dikenal dengan nama Pantai Karangbolong. Bolong artinya berlubang. Demikian cerita Pangeran Pandeglang dan Putri Cadasari. Pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah kita tidak boleh memiliki sifat iri dan dengki, tapi kita harus memiliki sifat baik hati. Berpakaian sari, berbaju bolong, hendak di taman ditambah gelang-gelang. Yuk bertamasya ke Pantai Karangbolong, terkenal adanya di kota Pandeglang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.